Salam, perkenalkan nama saya Elais Melenia. Saya adalah salah satu mahasiswi IAKN Palangkaraya dengan jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan nomor induk mahasiswa 1902111729. Melalui video ini, saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan yang telah dikemukakan oleh Johann Heinrich Pestalozzi dalam buku Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan. Pestalozzi merupakan pendiri dari sekolah dasar modern. Pestalozzi dikenal sebagai seorang yang mengabdikan pikiran, tenaga, dan dana yang ia miliki demi pelaksanaan tugas memperbaiki keadaan yang buruk dalam masyarakat Swiss. Perbaikan keadaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembaharuan pada setiap orang melalui pendidikan yang mengubah atau menambah pengetahuan dan gaya hidup pada kaum miskin yang ada di dusun Swiss. Pestalozzi dalam meningkatkan mutu kehidupan setiap orang miskin yang ada di daerah pertanian yaitu melalui pendidikan. Berikut beberapa asas pendidikan yang tersirat dalam sekolah dasar modern. Ada 7 asas yang tersirat dalam sekolah dasar modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arti pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan. 3, lingkungan pendidikan. 4, pengajar. 5, pelajar. 6, kurikulum. 7, metodologi. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu arti pendidikan. Perbaikan pendidikan di Swiss dilakukan dari 2 segi, yaitu segi praktek dan segi teori. Urutan ini merupakan cara Pestalozzi menjadi seorang ahli pendidikan. Teori didapatkan dari pengalaman dalam ruang kelas. Pendidikan yang dilakukan pada saat itu bagi kaum anak miskin, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, anak diajar untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung. Kedua, anak diberikan keterampilan agar mereka dapat bekerja dalam sektor perindustrian. Ketiga, pengetahuan berporos pada akal, tangan, serta pada hati anak tentang agama dan moral. Poin yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Untuk tujuan pendidikan di sini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan umum yaitu mengarahkan setiap peserta didik atau anak didik untuk menjadi seorang yang bijaksana dan baik dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan kejuruan yaitu mengarahkan setiap peserta didik atau anak didik untuk memperoleh keterampilan untuk memenuhi perannya dalam masyarakat maupun dalam lingkungan sekitarnya. Di samping 2 tujuan tersebut, Pestalozzi memberi perhatian kepada tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Tujuan kurikuler yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pendidikan. Lalu tujuan pendidikan instruksional yaitu tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan instruksional atau dari kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, kita akan masuk ke dalam poinnya yang ketiga, yaitu lingkungan pendidikan. Menurut Pestalozzi, ada 3 lingkungan yang memungkinkan terjadinya pendidikan. Yang pertama, rumah tangga. Dalam rumah tangga merupakan suatu tempat bagi seorang anak pertama kali mendapatkan sebuah pendidikan. Di dalam rumah tangga, pendidikan yang benar adalah adanya kasih sayang dari orang tua. Karena menurut Pestalozzi, kasih sayang dari orang tua yaitu menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak sehingga anak memperoleh kasih sayang dalam hati anak-anak. Dalam rumah tangga ini juga, seorang anak dapat belajar untuk hidup rukun, menaati peraturan, hidup disiplin, dan juga belajar untuk mengingat Allah secara bersama-sama. Yang kedua, dalam rumah dermawan. Hendaknya, menurut Pestalozzi, setiap orang dermawan yang ada di Swiss dapat membuka rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat untuk belajar bagi anak-anak miskin untuk mengembangkan setiap keterampilan yang mereka miliki. Sekolah dasar bagi rakyat.
Sekolah dasar yang dimaksud oleh Pestalozzi bagi anak-anak miskin perlu mewujudkan sifat keibuan, yaitu adanya kasih, keriangan, disiplin, latihan bagi akal, tangan, badan, serta kesalehan setiap anak. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam poinnya yang keempat, yaitu pengajar. Pengajar di sini ada dua, yaitu sang ibu dan guru. Bagi anak, ibu merupakan seorang guru pertama dalam kehidupannya yang mengajarinya tentang sebuah kehidupan, tentang bagaimana dia dapat melakukan sesuatu. Itu adalah didapatnya pertama oleh sang ibu di dalam rumah. Yang kedua adalah sang guru. Sang guru ketika anak sudah masuk dalam usia dia dapat sekolah, guru merupakan orang pengganti dari ibu saat berada dalam lingkungan sekolah. Jadi, guru ini merupakan peran penting dalam mendidik setiap peserta didiknya. Namun di samping kedua pengajar tersebut, menurut Pestalozzi ada dua lagi, yaitu anak didik tersebut dan pengalaman hidup. Dari anak didik tersebut dia dapat belajar suatu hal secara mandiri dan dari pengalaman hidupnya. Dalam pengalaman hidup seseorang bisa belajar, oleh sebab itu dikatakan bahwa belajar itu adalah belajar seumur hidup, baik dari belajar, baik dari pengalaman hidupnya. Apa yang dia tidak dapat waktu belajar, dia dapatkan dari pengalaman hidupnya. Sekarang kita akan masuk poin yang kelima, yaitu tentang pelajar. Menurut Pestalozzi ada 3 yang menjadi pelajar. Yang pertama, semua anak. Yang kedua, anak perempuan dan calon guru. Semua anak berarti pelajar tersebut terdiri dari perempuan maupun laki-laki. Yang kedua yaitu anak perempuan, di mana dalam pelajar tersebut, dalam anak perempuan itu adalah sekolah khusus bagi anak perempuan yang mengutamakan sekolah keibuan, di mana dalam pembelajaran tersebut mereka diberikan pelajaran tentang seperti apa yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu, seperti menjahit dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke dalam poinnya yang keenam, yaitu tentang kurikulum. Seperti yang dijelaskan dalam video minggu lalu, kurikulum merupakan perangkat pelajar atau program pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pada suatu pendidikan. Dalam asas-asas pendidikan ini dikemukakan oleh Pestalozzi ada 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum untuk pendidikan akal atau kognitif atau intelektual. Dalam kurikulum untuk pendidikan akal ini, murid belajar menyampaikan pengetahuan dan pengertiannya secara jelas dan terarah. Yang kedua yaitu kurikulum untuk pendidikan tangan atau psikomotorik. Dalam kurikulum ini biasanya seperti dalam pelajaran olahraga maupun kejuruan. Yang ketiga, kurikulum untuk pendidikan moral dan keagamaan yaitu afektif, yaitu bagaimana anak itu belajar tentang moral dan keagamaan tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam poinnya yang terakhir, yaitu poin ke-7 tentang metodologi. Metodologi sama dengan metode. Metode ini sering digunakan oleh setiap tenaga pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Metode ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas, sehingga setiap pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik tidak membuat setiap peserta didik itu merasa bosan atau kegiatan pembelajaran itu tidak monoton dari minggu ke minggu. Dalam metodologi yang dikemukakan oleh Pestalozzi, ini terbagi menjadi 3, yaitu metode dalam mengajarkan tentang mata pelajaran pengetahuan intelektual, yang mana ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada bahasa, bentuk, dan jumlah. Dalam bahasa, ini anak belajar tentang menulis, membaca, dan mendengarkan. Dalam bentuk, anak juga
belajar tentang menggambarkan bentuk dari huruf maupun dari bentuk setiap angka mungkin. Lalu yang ketiga yaitu jumlah. Di dalam jumlah ini anak belajar tentang pertambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Yang kedua itu adalah metode mengajar dalam mata pelajaran jasmani. Contohnya saja metode dalam jasmani ini seperti olahraga. Contohnya saja permainan bola voli. Tentu dalam permainan bola voli ini menentukan harus adanya metode-metode yang harus diajarkan oleh guru jasmani atau guru dari olahraga tersebut kepada anak-anak sebelum dimulainya kegiatan permainan bola voli. Lalu yang ketiga itu adalah metode mata pelajaran tentang akhlak dan agamawi. Di dalam metode yang ketiga ini yaitu pasti juga akan diperlukan metode-metode, apalagi di dalam metode mengajarkan akhlak dan agama. Metode yang digunakan seperti memberikan contoh, atau di dalam kelas metode yang diberikan mungkin seperti ceramah atau diskusi, mungkin seperti itu. Baiklah, demikian presentasi saya. Kiranya melalui asas-asas ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, asas-asas pendidikan itu penting untuk kita perhatikan dalam dunia pendidikan, apalagi kita sebagai tenaga pendidik. Tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui tentang tujuan pendidikan, tentang arti pendidikan, metode-metode yang harus digunakan. Terlebih bagi saya yang penting itu adalah metode-metode bagaimana cara kita atau metode apa saja yang perlu atau yang cocok untuk kita terapkan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Demikian presentasi dari saya. Biarlah melalui video ini kita semakin mengerti, semakin paham tentang pendiri dari sekolah dasar modern, yaitu Johann Heinrich Pestalozzi, yang telah mengemukakan tentang asas-asas pendidikannya bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.